Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Marcelina Primasi Arnalin dengan NIM 2103030098. Di sini saya akan mereview buku tentang demokrasi dari Maryam Budiarjo. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau kalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Pengertian demokrasi menurut C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan pertanggungjawaban setiap tindakan dan keputusan. Yang kedua, menurut Harry Soch, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi. Jadi, konstitusional sama dengan limited government. Berikutnya saya akan menjelaskan sejarah demokrasi. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokrasi diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi, Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Meski dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik hingga pada saat memasuki abad pertengahan 6-15 Masehi. Di Eropa Barat, gagasan tersebut tidak digunakan lagi. Ada banyak sistem di mana pemilihan tetap dilakukan meskipun banyak beberapa orang yang dapat bergabung. Parlemen Inggris sendiri dimulai dari Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Parlemen terpilih pertama adalah Parlemen de Montfort di Inggris pada tahun 1262. Namun, hanya beberapa orang yang benar-benar dapat bergabung sebab parlemen dipilih oleh beberapa orang saja. Ciri-ciri demokrasi antara lain memiliki perwakilan rakyat, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara, menerapkan ciri konstitusional, menyelenggarakan pemilihan umum, dan terdapat sistem kepartaian. Berikutnya demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis,
tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa, seperti di Swedia, Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori ahli ekonomi Inggris John Maynard Keynes pada tahun 1883 sampai 1940. Gagasan bahwa pemerintahan dilarang mengikuti campur tangan dalam urusan warga negara, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Lambat laut, perubahan menjadi gagasan bahwa pemerintahan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law ialah 1. Perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua, munculnya beberapa negara di Asia dan Afrika. Walaupun negara-negara baru itu banyak berbeda satu dengan yang lain, baik mengenai kebudayaan, keadaan geografisnya, maupun perkembangan sejarahnya, tapi pada hakikatnya, semua negara itu menghadapi satu persoalan yang sama, yaitu bagaimana mengubah suatu masyarakat agraris yang banyak ciri-ciri tradisional, sunan masyarakat berlapis, serta tingkat ekonomi yang rendah, menjadi suatu negara yang modern, yang tingkat ekonominya lebih tinggi, sesuai dengan rising expectation dari rakyat. Untuk usaha ini, perlu disusun suatu sistem politik yang stabil serta dinamis, aparatur administrasi yang efisien, serta aparatur yang efektif. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa usaha modernisasi dari demokrasi konstitusional seraya memperkembangkan corak khas dalam beberapa negara mengalami kesulitan oleh karena tidak ada beberapa faktor yang dalam dunia barat telah sangat membantu perkembangan demokrasi sampai tercapainya taraf sekarang ini. Faktor-faktor ini adalah antara lain adalah persentase buta huruf yang rendah, keadaan ekonomi yang mencukupi, adanya homogenitas sosial, kelas menengah yang kuat, serta masa damai yang cukup lama dalam beberapa negara. Proses modernisasi telah mengakibatkan instabilitas politik sehingga rakyat mengalami kegoncangan sosial dan konstitusional yang dahsyat. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa usaha modernisasi dari demokrasi konstitusional seraya memperkembangkan corak khas dalam beberapa negara mengalami kesulitan oleh karena tidak ada beberapa faktor yang dalam dunia barat telah sangat membantu perkembangan demokrasi sampai tercapainya taraf sekarang ini. Faktor-faktor ini adalah antara lain adalah persentase buta huruf yang rendah, keadaan ekonomi yang mencukupi, adanya homogenitas sosial, kelas menengah yang kuat, serta masa damai yang cukup lama dalam beberapa negara. Proses modernisasi telah mengakibatkan instabilitas politik sehingga rakyat mengalami kegoncangan sosial dan konstitusional yang dahsyat. Perkembangan demokrasi di Pakistan. Pakistan adalah negara yang berpolitiknya kurang stabil. Kebanyakan rezim pemerintahan berkuasa setelah kemerdekaan nasionalnya dikuasai oleh pemerintahan militer. Banyak kekerasan yang terjadi dan kudeta militer yang telah menjadi tradisi. Pada tahun 1971, terjadi perang saudara antara Pakistan Barat yang dipimpin oleh Presiden Yahya dan Pakistan Timur yang dipimpin oleh Mujibur Rahman, sehingga masalah ini mengakibatkan berkurangnya geografis Pakistan. Pada tahun 1956, setelah konstituante yang dilantik tahun 1947 dibubarkan dan digantikan oleh konstitusi yang baru yang dapat diterima dengan baik tetapi tidak dapat mengakhiri stabilitas politik. Pada tahun 1958, tentara turun tangan dengan membatalkan Undang-Undang Dasar 1956
yang berdasarkan sistem parlementer dan membubarkan kabinet DPR serta partai-partai politik. Jenderal Ayub Chan mengambil alih sebagai presiden revolusioner dengan kabinet presidensial. Pada tahun 1960, diadakannya referendum di mana Ayub Chan dipilih menjadi presiden dengan diberi tugas menyusun undang-undang baru. Dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan adanya seorang presiden sebagai kepala eksekutif. Pembaruan Presiden Ayub Chan lebih berhasil dalam bidang ekonomi, namun lama-kelamaan timbul oposisi yang korup, yang merajalela, dan sistem demokrasi dasar yang dianggap kurang demokratis. Di Pakistan terdapat dua partai besar, yang pertama Partai Rakyat, yang kedua Partai Awami Nasional. Namun, kedua partai tersebut dapat mencapai basis yang begitu kuat untuk merundingkan suatu undang-undang dasar baru. Akhirnya pada tahun 1971 terjadi perpecahan sehingga Pakistan menjadi dua negara, yaitu Pakistan dan Bangladesh. Saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia. Ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik demokratis. Pada pokoknya, masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building dengan partisipasi rakyat, seraya menghindari timbulnya diktator yang bersifat perseorangan, partai ataupun militer, dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia yang dapat dibagi atas 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959, masa Republik Indonesia kedua 1959 sampai 1956, yang ketiga masa Republik Indonesia yang ketiga 1965 sampai 1998, yang keempat masa Reformasi Indonesia yang keempat 1908 sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959 disebut masa kejayaan demokrasi Indonesia karena beberapa alasan, yaitu 1. Lembaga perwakilan rakyat atau demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Macam-macam demokrasi Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi parlementer yang menonjol peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya persatuan yang digalang selama berjuang melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok Indonesia karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer yang memberi peluang untuk demokrasi partai-partai politik dan dewan-dewan perwakilan. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik, usai kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun dengan gampang pecah, hal ini mengakibatkan destabilitas politik nasional. Yang kedua, demokrasi terpimpin yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juni 1959 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran konstituante.
Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat-singkatnya. Dalam demokrasi terpimpin ini menggunakan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial ini mempunyai dua hal yang berlaku. Yang pertama, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Pembentukan MPRS. Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara berdasarkan Panpres nomor 2 tahun 1959, seluruh anggota MPRS tidak diangkat melalui pemilihan umum, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan 3 syarat, yaitu yang pertama, setuju kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, setia kepada perjuangan RI, yang ketiga, setuju kepada manifesto politik. Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai 3 kekuatan politik utama, yaitu Soekarno, PKI, dan AD. Ketiga kekuatan tersebut saling merangkul satu sama lain, terutama PKI membutuhkan Soekarno untuk menghadapi Angkatan Darat yang menyainginya dan meminta perlindungan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa perumusan tentang demokrasi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi dalam bidang politik. Pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas negara hukum dan kepastian hukum. Yang kedua, demokrasi dalam bidang ekonomi. Pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Yang ketiga, demokrasi dalam bidang hukum. Pada hakikatnya membawa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan memihak. Dan tidak memihak. Secara umum, dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi Pancasila sama dengan demokrasi pada umumnya. Namun, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan belum sampai pada tatanan prasis atau penerapan. Karena dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi yang ditandai oleh dominannya peranan ABRI, birokratisasi, dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pesembirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan politik, masa pengembangan, monolitasasi ideologi negara, infoporasi lembaga non-pemerintah. Dengan demikian, nilai demokrasi juga belum ditegakkan dalam demokrasi Pancasila Soeharto. Akibatnya, adanya tuntutan massa untuk diadakannya reformasi di dalam segala bidang. Rezim Orde Baru tidak mampu mempertahankan kekuasaannya, dan terpaksa Soeharto mundur dari kekuasaannya, dan kekuasaannya dilimpahkan kepada B.J. Habibie pada 21 Mei 1900 dan tidak memihak. Secara umum, dapat dijelaskan bahwa watak demokrasi Pancasila sama dengan demokrasi pada umumnya. Namun, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan belum sampai pada tatanan prasis atau penerapan. Dan infoporasi lembaga non-pemerintah. Dengan demikian, nilai demokrasi juga belum ditegakkan dalam demokrasi Pancasila Soeharto. Akibatnya, adanya tuntutan massa untuk diadakannya reformasi di dalam segala bidang. Rezim Orde Baru
tidak mampu mempertahankan kekuasaannya, dan terpaksa Soeharto mundur dari kekuasaannya dan kekuasaannya dilimpahkan kepada B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Yang keempat, masa reformasi. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokrasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderita rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokrasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden menggantikan Presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan melalui langkah-langkah demokrasi dalam Orde Baru. Dalam Orde Reformasi. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintahan adalah mempersiapkan pemilu, melakukan beberapa langkah penting dalam demokrasi, undang-undang politik yang meliputi undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan undang-undang susunan kedudukan MPR, DPR, DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. Pada masa pemerintahan Habibie juga terjadi demokrasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu penghapusan dui fungsi ABRI sehingga fungsi sosial politik ABRI dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI, sementara reformasi internal TNI. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik Indonesia modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD, DPRD telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa demokrasi telah berhasil membentuk pemerintahan Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang 1945 Demokrasi adalah proses tanpa akhir karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tadi, demokrasi Indonesia telah mempunyai dasar yang kuat untuk berkembang. Sekian dari saya, terima kasih.